Selamat datang di The Official Auto. Akhirnya kita punya kesempatan untuk cobain Toyota Hilux Rangga terbaru. Let's go! Nah, sebelum kita cobain secara singkat Hilux Rangga ini, kita akan bahas dulu ya terkait apa sih yang ditawarkan dari Hilux Rangga ini. Toyota Indonesia belum menjual model ini, tapi dia memberikan kesempatan untuk orang-orang yang memang tertarik untuk membuka pesanan ya untuk kendaraan niaga ini. Hilux Rangga sendiri hadir awal mulanya sebagai sebuah konsep, dan dia menggunakan platform yang dengan nama IMV. Intelligent International Multipurpose Vehicle, dan ini di Thailand sebenarnya sudah dijual dengan nama Toyota Hilux Champ gitu. Jadi apa yang dihadirkan ke kita saat ini nih akan menjadi Hilux Rangga yang nantinya akan dijual di segmen kendaraan niaga. Nah, bicara soal eksterior, sebenarnya mobil ini tuh sudah dipajang sebagai model pameran di beberapa kali kesempatan ya. Seperti yang Anda lihat, bentuknya mengotak dengan desain yang retro menurut saya. Di bagian depan headlampnya mengotak, terus ada grill yang berukuran besar di sini, dan juga bumper berukuran besar dengan body molding ya yang berukuran besar juga di sekitar dari Hilux Rangga ini. Bentuknya masih menyerupai konsepnya, dan ini menjadi salah satu mungkin keunggulan ya dari sisi desain. Tapi untuk sebuah kendaraan niaga, bagi Anda seorang pengusaha mungkin yang tidak mementingkan segi desain, ini ada sebuah kendaraan niaga aja gitu. Tapi ada positifnya, kendaraan ini jadi tampil lebih menarik di jalan raya utamanya. Tidak banyak yang bisa dibahas dari sisi eksterior Hilux Rangga ini, tapi seperti yang Anda lihat, unit yang dipinjamkan, yang dicoba ke kita saat ini adalah unit yang flat deck, di belakangnya kosong ya. Dan ini sudah diisi oleh Toyota, beban untuk dicoba, dan ini merepresentasikan ya beberapa keunggulan dari Hilux Rangga sendiri. Dan seperti diketahui, Toyota membuka pemesanan untuk berbagai macam kebutuhan dari kendaraan niaga Hilux Rangga. Dan itu jadi salah satu keunggulan ya untuk pemasaran dari Hilux Rangga yang bisa menjadi mungkin membuka pasar ya, selain niaga juga mungkin hobi untuk yang mungkin senang camper van dan lain-lain. Nah, nggak perlu waktu lama-lama, kita akan sebentar lagi mencoba di area terbatas dari area test drive Gias 2024. Seperti apa sih impresi dari kendaraan niaga Toyota Hilux Rangga terbaru. Let's go! Nah, sekarang kita ada di dalam dari Toyota Hilux Rangga, dan sebenarnya saya ini paling penasaran nih nyobain gimana sih sebenarnya mobil niaga ringan ini untuk digunakan. Dan seperti yang kita tahu, di Gias ini menyediakan area test drive yang terbatas ya. Jadi setidaknya kita bisa melakukan impresi perdana lah untuk melihat gimana sih pengendalian juga mungkin tenaga yang ditawarkan dari mesin Toyota Hilux Rangga ini. Ayo! Nah, sekarang kita coba jalan ya dengan Hilux Rangga terbaru. Oke, sebagai informasi, unit yang kita coba ini adalah tipe standar, alias yang disebut Toyota mungkin paling rendah ya, yang ditawarkan pada varian model Rangga tersebut. Untuk sekedar informasi, pilihannya mesinnya tuh ada dua sebenarnya, ada mesin bensin dan juga mesin diesel. Yang kita coba ini adalah mesin diesel 2,4 liter seperti punyanya Fortuner gitu. Dan memang sih dari segi torsi atau gayanya memberikan tenaga, saya memang mengingatkan pada produk Fortuner gitu. Tawaran tenaganya ini di mesin diesel 2,4 liter di angka 150 horsepower dan torsinya 343 Nm. Jadi untuk sebuah mobil niaga kayaknya itu sebuah angka yang pas ya untuk berbagai macam kebutuhan ya. Karena seperti yang ditawarkan Toyota adalah si Toyota Rangga ini akan diberikan keleluasaan bagi konsumennya untuk memilih nih, apakah dia mau model flat deck atau mungkin pakai karoseri, atau bisa juga dikasih cool box untuk pengiriman jasa makanan beku dan lain-lain, dan juga box sendiri untuk pengiriman paket. Dan itu semua bisa dilakukan. Toyota bilang bahwa mereka menyediakan juga untuk jasa karoseri gitu, pilihan jasa karoseri bagi calon konsumen.
Dan ini seperti kita lihat, area test drive yang sempit ini memberikan pengujian juga untuk kita melihat nih bagaimana manuver di area sempit untuk si Toyota Rangga ini. Dan cukup mudah ya untuk berputar tadi, cuman sekali aja gerakannya, tidak membutuhkan banyak ruang, dan itu salah satu keunggulan dan modal yang penting ya buat pengusaha gitu, misalnya untuk area-area kecil di daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, sekarang kita bicara soal impresi di jalan lurus, dan ini seperti ada speed trap ya, speed bump, dan bisa dibilang suspensi yang diberikan pada Toyota Hilux Rangga ini cukup nyaman ya, cukup empuk gitu, sebagai sebuah kendaraan niaga yang akan digunakan oleh pengemudinya, ngangkut barang dan lain-lain. Dan ini seperti yang Anda lihat, tidak terlalu banyak ada getaran, mungkin masih ada limbung ya pada kecepatan tertentu dan bermanuver, tapi setidaknya di area test drive yang saat ini kita coba itu minim dirasakan. Dan untuk tenaganya, seperti tadi saya bilang, mesin dieselnya ini memberikan tenaga di putaran bawah ya, yang cukup cepat, dan dipasangkan dengan transmisi manual. Sebenarnya Toyota bilang ada pilihan transmisi matic ya, tapi kayaknya memang yang paling pas untuk mobil niaga, mobil untuk pengusaha, ini adalah jenis yang transmisi manual. Dan kalau saya bisa rasakan, transmisi manualnya pun cukup mudah ya untuk dioperasikan gitu, tidak kesulitan atau terasa capek gitu untuk digunakan. Dan ini salah satu modal yang cukup baik digunakan di berbagai kondisi jalan nantinya gitu. Nah, bahasan lainnya kita bicara soal area pandang dari pengemudi. Seperti yang Anda lihat, saya tidak bisa merebahkan jok saya nih, karena ini udah paling mentok. Area yang ditawarkan tuh paling mentok, dan ini tingginya tidak ada buat menaikkannya jok ya, karena cuma hanya maju mundur dan itu hanya sedikit. Tapi secara sudut pandang, saya bisa mengungkapkan bahwa ini cukup luas ya, walaupun si kacanya ini sedikit tegak untuk kendaraan niaga. Dan kemudian paling menarik perhatian ya, ketika Anda melihat ke depan, Anda bisa ngelihat tuh moncongnya di depan. Ini juga salah satu ciri khas gitu untuk Hilux Rangga ya, karena kalau ngomongin mobil niaga, kita kebanyakan taunya dia nggak punya hidung gitu loh. Nah, ini sekarang dia punya hidung, dan katanya Toyota sih itu akan berimplikasi pada kenyamanan dari si pengemudinya. Ya kan, Anda tahu kan kalau misalnya kendaraan niaga atau buat pengantaran tuh panas gitu biasanya dari mesin di bawah. Nah, ini untuk kenyamanan dia ditaruh di depan seperti mobil biasa pada umumnya, dengan bentuk yang mengotak gitu, yang cukup klasik, neoklasik saya bilang, dan itu cukup menarik gitu. Untuk sebuah kendaraan niaga, bentuknya ini cukup menarik, dan saya juga cukup bingung ya bahwa ini sebenarnya bisa ditujukan untuk orang-orang hobi mungkin ya, yang pengen kendaraan yang unik gitu. Toyota Rangga bisa jadi tawarannya. Nah, soal sudut pandang tadi, seperti saya tadi bilang, kacanya ini kan agak tegak ya. Pilar A ini terlihat cukup tebal, tapi saya masih bisa meminimalisir titik buta alias blind spot untuk kiri dan kanannya berkat kaca samping yang berukuran besar juga. Jadi ini nggak ada kesulitan lah kalau misalnya saya bermanuver tajam gitu ya di daerah pegunungan dan lain-lain. Ini bisa diminimalisir gitu, dan bisa lebih nyaman bagi pengemudi. Kalau bahasan terkait mobil penumpang pasti ada pada soal kenyamanan. Untuk Rangga ini saya bisa bilang ya tidak bisa disetarakan ya dengan mobil penumpang, tapi at least untuk sebuah kendaraan niaga dia memberikan kenyamanan yang cukup memadai bagi pengemudi. Seperti yang kita rasakan di model ini ada single din unit untuk hiburan, kemudian sudah ada AC. Walaupun Toyota bilang dia memberikan opsi ya untuk unit atau model yang tidak menggunakan AC, tapi setidaknya yang kita rasakan ini sekarang dia memberikan kenyamanan berupa AC yang bisa ya sedikit memberikan kesegaran lah di cuaca yang panas seperti saat ini. Kemudian untuk area dashboard sendiri, mungkin yang sudah pernah lihat, desainnya mengotak dan cukup unik menurut saya, dan dia memberikan banyak ruang untuk penyimpanan. Ada laci, kemudian ada cup holder di tengah, kemudian ada beberapa tempat penyimpanan lagi di sebelah kiri dan kanan. Untuk model yang kita gunakan ini masih engkol, dan ini memberikan apa ya, kesan nostalgia buat saya, karena ini sudah jarang banget saya menggunakan engkol ini. Tidak masalah tapi untuk niaga,
itu masih bisa dimaafkan ya, kenyamanan itu, karena ini cukup mudah juga dioperasikan. Kemudian untuk joknya ada bahan berbalut semi sintetik di sini, dan itu juga terasa cukup nyaman nih untuk jok, tidak terlalu keras begitu dengan berbagai kondisi yang ada saat di lintasan test drive ini. Tawaran kenyamanan yang minim ini saya pikir ya jadi hal yang wajar ya untuk sebuah kendaraan niaga ya. Tapi untuk detail-detail kenyamanan yang dasar misalnya seperti power steering ini sudah ada di model terendah, dan ini jadi kemudahan ya untuk pengemudi yang bekerja di berbagai kondisi begitu. Kita coba agak kenceng. Oke. Nah, itu dia soal akselerasi mesinnya, tenaganya terisi dari bawah, dan ini memang mengingatkan kita pada performa juga dari Fortuner yang sekarang dihadirkan pada sebuah kendaraan niaga dengan bak di belakangnya. Jadi menurut saya lebih terasa tenaganya di Hilux Rangga ini. Nah, untuk model yang kita gunakan ini, pada area meter cluster hanya menunjukkan speedometer dan penunjuk bensin serta odometer. Ya, ini info dasar banget. Jadi meter clusternya itu sebelah kiri kosong gitu. Seperti yang saya bilang, dia punya desain yang unik ya, mengotak dengan neoklasik begitu. Dan sejak tadi saya menggunakan mobil ini, banyak sekali orang yang melihat dan penasaran gitu dengan si Hilux Rangga ini. Nah, ini juga jadi salah satu keunggulan sebenarnya untuk Toyota dengan menawarkan desain seperti ini. Dari biasanya mobil niaga yang tanpa kap gitu, sekarang ada kapnya, dan ya cukup menarik ya. Nah, sekarang kita akan nyoba nih di area test drive. Salah satu tantangan yang diberikan di area test drive ini adalah kayak undakan gitu ya, dan turunan gitu. Kita akan lihat nih sebenarnya gimana sih performanya untuk naikkan tanjakan dan juga turunan yang ya mungkin sekitar 30 derajat lah ya. Kita coba lihat ya. Oke. Mantap, memberikan tenaga. Turun. Oke, sip. Dia punya departure angle yang cukup besar ya, dan juga bisa nggak mentok gitu di area bawah. Ini salah satu modal juga untuk berbagai kondisi di berbagai daerah ya di Indonesia. Nah, kita sampai pada kesimpulan terkait Toyota Hilux Rangga ini. Sayangnya memang untuk saat ini Toyota belum memberikan lampu hijau untuk menjual Toyota Hilux Rangga ini. Saya nggak tahu juga ya, apa sih yang ditunggu oleh Toyota dan strategi apa yang dia harapkan mungkin untuk memasarkan kendaraan niaga ini. Tapi buat yang mungkin pengen banget, udah pengen beli, Toyota sudah membuka pemesanan untuk Rangga ini bagi yang tertarik ya di Gias 2024. Nah, itu dia tadi impresi singkat kita dengan Toyota Hilux Rangga. Jangan lupa terus saksikan informasi terkini seputar otomotif di auto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, dan saksikan informasi terkini video-video otomotif lainnya hanya di The Official Auto. Sampai jumpa di video selanjutnya.